Deddy Mulyadi. Kalau Anda serius mau perang, jangan gunakan masyarakat. Ayo kita janjian saja. Hari apa, tanggal berapa, jam berapa, tempatnya di mana. Anda yang tetepin, kita akan datang. Takbir. Saya mau tanya umat Islam, siap hadir? Siap duel 1 lawan 1? Siap tangan kosong? Siap pakai golok? Siap pakai parang? Siap pakai basoka? Siap pakai AK? Silakan Deddy Mulyadi, tutupin aja. Mengajar tidak. Kalau kau mau perang yang gentleman, mau perang, tetepin. Kau bawa 1000, kita bawa 1000. Kau bawa 2000, kita bawa 2000. Kau bawa 10.000, kita bawa 10.000. Silakan tetapkan tempatnya, tanggalnya, harinya, jamnya. Demi Allah, selangkah kita tidak akan mundur. Yuk kita perang ya kita perang, kita tarung ya kita tarung. Puncak kembalikan menjadi daerah rehab, menjadi daerah konservasi, menjadi daerah hijau. Tidak boleh semena-mena. Dan kemudian juga kita rubah daerah-daerah perkebunan. Apabila perkebunan itu sudah tidak mampu berkebun, kemudian dia merubah area perkebunannya menjadi area-area lain yang bukan peruntukan perkebunan. Dan saya katakan PT PN sudah bertentangan dengan kalimatnya. Judulnya PT Perkebunan, tapi kerjanya nyewain tanah. Selamat pagi, selamat siang sahabat Nusantara, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih bersama dengan Abah. Semoga panjenengan dimanapun berada senantiasa di dalam kemuliaan, ya. Wabil khusus kita di bulan Ramadan ini, marilah kita senantiasa adalah meningkatkan cinta kita pada Allah, kepada Rasulullah, dan juga adalah marilah terus kita memperbaiki diri, adalah membersihkan hati kita dari segala kebencian, dari segala sifat-sifat hasad, hasud, ya, sifat adu domba dan lain sebagainya. Karena buat apa kita melaksanakan ketaatan kalau masih tubuh kita dibarengi dengan sifat-sifat kebencian, ya. Ada beberapa video yang dikirimkan ke Abah tentang bagaimana perseteruan ada Kang Deddy Mulyadi adalah Gubernur Jawa Barat, yang kalau Abah adalah manusia paripurna, ya. Kang Deddy Mulyadi itu adalah manusia paripurna, adalah bukan hanya beliau seorang politikus, bukan hanya beliau seorang pejabat, ya, sebagai seorang gubernur, ya. Dari mulai menjadi bupati, ya, Abah sudah kenal dengan beliau. Beliau itu luar biasa, sangat memahami, adalah keilmuan yang sangat dalam, ya. Walaupun barangkali pakaiannya tidak menunjukkan seorang kiai, tetapi karena dulu Abah pernah bersama Wajejen, ya, pernah bertemu dengan beliau langsung di sana, ya. Dan Kang Deddy adalah orang yang sangat luar biasa dan juga termasuk murid Suryalaya, ya, Abah Ano. Maka beliau adalah memiliki akhlak yang luar biasa. Maka oleh karena itulah, dengan sifat orang-orang yang hidupnya tidak lagi takut dengan mati, ya sahabat, seperti Kang Deddy, dan kebanyakan ada orang-orang dari orang tasawuf itu nggak ada takut mati, karena kematian itu adalah sesuatu yang didambakan dari semua, ya. Karena walaupun di alam sini sudah bahasanya adalah sudah kenal dengan Allah, sudah liko dengan Allah, dia juga mengerti, tetapi tetap kesempurnaan kembali adalah pada saat adalah ya kematian, itulah tadi semua. Walaupun ada konsep al-mutu qabla anta mutu tadi semua. Maka oleh karena itulah dari video-video tadi yang bagaimana Pak KDM, Kang Deddy Mulyadi berseteru dengan Habib Rizik, Bahar, dan semua di Jawa Barat. Karena sekarang Jawa Barat itu adalah menjadi markas habaib dari semua. Maka Abah sebagai orang Jawa Barat adalah mengajak kepada warga Jawa Barat, marilah kita cintai gubernur kita, marilah kita dukung programnya tadi, karena beliau bahkan sangat berpotensi adalah menjadi RI 1, ya, karena beliau sangat luar biasa, ya. Secara dohir, secara batin Abah melihat adalah
keluarbiasaan dari beliau ya, dari keilmuan, dari budaya ya, dari pemahaman, semua adalah sangat luar biasa. Oh iya Bang, Abah lagi di jalan nih. Nah ini kebetulan Abah mau mudik ya, ini bersama keluarga semua sudah OTW ke Sukabumi ya. Kemudian tadi pagi Abah melihat video-video dari Mas Irfan ya, Kang Darmawan ya, tentang Kang Deddy Mulyadi ya. Kalau kata Abah, marilah buat seluruh warga Jawa Barat kita dukung programnya. Syukur-syukur barangkali walaupun secara seolah-olah untuk presiden RI 1 itu masih orang Jawa, tapi siapa tahu kalau barangkali inilah mungkin waktunya jangan-jangan orang Jawa Barat punya RI 1 gitu kan tadi semua ya, karena Kang Deddy juga ada orang Jawa tadi kan. Jawa itu dulu sahabat luas maknanya ya, bukan hanya Jawa Tengah, Jawa Timur, tapi Jawa Barat kan Jawa sama tadi semua. Maka oleh karena itulah kita harus rapatkan barisan, bukan berarti kita untuk membenci siapapun, tapi yang harus kita lakukan adalah meluruskan kebenaran ya. Terutama dengan sekarang ini adalah tarik-menarik sahabat secara politik, bahwa mereka-mereka yang merasa tadi ya, terutama sekarang ada wacana dari orang-orang yang dari Muhyiddin ingin mendorong Habib Idrus adalah yang akan diajukan menjadikan pahlawan nasional. Nah untuk ini pun dari pertanyaan Mas Yusuf ya, Abah pribadi nggak setuju. Kenapa? Karena kalau menurut Abah masih banyak tokoh lain yang lebih pantas. Satu itu. Yang kedua, Habib Idrus ini sebenarnya adalah secara kewarganegaraan ya baru diresmikan tahun 2024. Mana mungkin orang yang bukan warga negara Indonesia dan dia menjadikan warga negara Indonesia itu pun baru tahun 2024. Sementara dia sudah meninggal tahun 1969 ya. Jadi mayit yang dijadikan WNI tadi semua. Mana bisa tadi orang WNA yang kemudian mayitnya dijadikan WNI tadi semua setelah mati. Karena untuk mengajukan menjadi WNI itu bukan mayit, tapi dia pada saat masih hidup tadi semua. Maka sesungguhnya pahami juga tentang, dan maka juga Abah mohon kepada Mbak Alwi ini jangan arogan. Karena inilah Abah setuju mungkin dengan Kiai Ubaidillah. Kenapa dulu para habaib ini tidak mau menjadi warga negara Indonesia ya pada saat Indonesia mengumumkan kemerdekaan? Karena mereka itu menganggap Indonesia ini belum merdeka tadi semua. Kan kita sudah ngerti bagaimana pertalian dari mulai zaman Senokhorgronya, bahwa sesungguhnya adalah para habib ini adalah antek-antek Belanda semuanya. Ya, jadi kita tuh harus tahu, dan terutama rakyat Indonesia juga harus tahu bahwa mereka adalah bagian daripada pemerintahan Belanda. Dan lihatlah, buka dalam bukunya Huub de Jong, buka dalam bukunya Panderplas, buka dalam tulisannya Senokhorgronya sendiri. Jadi semua. Jadi warga-warga orang Yaman ini sahabat sampai hari ini kewarganegaraannya sebenarnya tidak jelas sebenarnya tadi semua. Bahkan sebenarnya pada saat Presiden Abdurrahman Wahid lah mereka itu dulu di KTP-nya, di paspornya ditulis di paspor itu adalah WNI non pribumi. Nah, kalau seandainya di dalam KTP-nya saja WNI non pribumi, sebetulnya kalau berdasarkan undang-undang kewarganegaraan, maka ada aturan negara sesungguhnya adalah orang yang bukan asli pribumi tidak boleh mencalonkan presiden, mendapatkan jabatan, apalagi diangkat sebagai pahlawan nasional tadi semua. Bagaimana mungkin tadi semua orang yang kayak Habib Idrus ini tadi semua, yang sekarang oleh Gus Ipul adalah Menteri Sosial, didorong untuk menjadi salah satu yang akan mendapatkan gelar pahlawan nasional. Ini sangat menyakitkan buat orang-orang yang justru adalah banyak pejuang yang sebenarnya lebih banyak dan nyata, bahkan hari ini pun dimakamkan di makam pahlawan tadi semua ya. Yang ada di makam pahlawan, yang ada di Cianjur, yang ada di Sukabumi, yang ada di Bandung tadi semua. Kan makam pahlawan bukan hanya di Kalibata saja tadi semua. Justru masih banyak ulama-ulama besar tadi semua
yang belum mendapatkan gelar pahlawan nasional. Ini orang yang tadinya adalah orang bukan warga negara Indonesia dan datang ke Indonesia dibawa oleh Belanda, kemudian dia mendukung Belanda, kemudian setelah kemerdekaan mereka tidak mau mengakui kemerdekaan karena jelas kenapa mereka itu kan dulu sahabat ya, pada saat kita mengumumkan kemerdekaan banyak bangsa-bangsa termasuk warga negara termasuk juga keturunan Belanda, mereka itu mengajukan adalah mengikuti undang-undang kewarganegaraan dengan mendaftarkan diri adalah sebagai warga negara Indonesia. Tapi bangsa Yaman ini ya tadi semua tidak semuanya. Tadi makanya contoh kayak Habib Idrus ini yang akan direncanakan nanti katanya di bulan Agustus akan mendapatkan gelar pahlawan nasional, adalah orang yang sebetulnya datang ke Indonesia adalah sama seperti adalah para imigran Yaman, semuanya adalah bukan untuk dakwah. Jelas itu dalam bukunya Huub de Jong, jelas itu dalam bukunya Van der Plas. Mereka datang ke sini TKW, dagang. Mereka itu mencari ekonomi, mencari kehidupan yang lebih baik. Itu jelas itu tadi semua. Ya. Jadi tolong ya, sejarah harus diluruskan, terutama kepada pemimpin-pemimpin bangsa. Jadi Belanda ke Indonesia, bukunya Huub de Jong, bahwa yang datang ke Indonesia itu dulu dari kalangan yang mereka mengaku dirinya adalah Habib itu 700 orang saja. Adapun 15.000 adalah golongan masakin. Itu ditulis dalam bukunya Huub de Jong dari semua. Yang kemudian setelah ada di Indonesia, mereka semua menuntut kepada Belanda, berkali-kali meminta mereka itu dimasukkan ke kelompok orang yang kedua adalah sebagai bangsa Arab yang diberi gelar Sayyid, adalah sebagai Duriat Rasul. Kan itu sejarahnya. Maka sangat aneh kalau seandainya ada dari kalangan mereka yang kemudian sahabat adalah diberikan gelar nasional tadi semua. Pada saat datangnya ke sini sebagai TKW, kemudian yang kedua mereka adalah berbakti kepada Belanda tadi semua ya. Dari Usman bin Yahya, dari Ali Kuitang, kemudian wah semualah tadi semua ya. Bagaimana mungkin pendiri Al Khairat ini? Karena Al Khairat itu adalah juga dulu pernah berseteru dengan Habib Usman bin Yahya adalah siapa? Itu adalah Ahmad Sukarti, adalah orang Sudan yang kemudian membentuk Al Irsyad tadi semua. Nah, Al Khairat adalah merupakan lembaga pendidikan yang dibentuk oleh dari kalangan orang Yaman ini adalah sebagai lembaga pendidikan agama. Betul, mereka lembaga pendidikan agama. Dan kalau menurut Abah, Habib Idrusnya baik tadi semua, jasanya ada, tapi tidak cukup untuk mendapatkan gelar nasional, gelar pahlawan nasional. Satu, bukan warga negara Indonesia. Yang kedua adalah ya tadi semua ya. Yang namanya pahlawan itu siapa sih? Tadi semua. Apa yang sudah dikorbankannya jiwa raganya? Karena kalau menurut Abah, kalau seandainya hanya beliau adalah sebagai pengajar agama, mendirikan sekolah yang berlandaskan agama, di Nusantara banyak yang lebih pantas mendapatkan gelar nasional. Misalnya Pondok Pesantren Sidogiri, ya barangkali ada Pondok Pesantren Lirboyo dan lain sebagainya. Banyak ya sahabat. Atau barangkali di Gunung Puyuh di Sukabumi tadi semua. Banyak ya sahabat sesungguhnya. Maka inilah ada pengangkatan, adalah Pak Idrus ini adalah dari menjadi pahlawan nasional ini kalau buat Abah adalah politis tadi semua ya. Ada usaha, ada satu kelompok ingin memperlihatkan eksistensi mereka setelah mereka adalah mengklaim pahlawan itu mereka, ternyata ditolak kan, fakta dan sejarah membuktikan mereka bukan bagian daripada dulu ada klaim bahwa kemerdekaan itu atas inisiasi Habib Ali Kuitang. Makanya faktanya Habib Ali Kuitang malah justru mendapatkan rencana penghargaan dari Belanda. Nah inilah kan semuanya itu tertolak bukan oleh tadi, sama saja keduriatan mereka juga tertolak bukan oleh siapapun, tapi adalah oleh darahnya sendiri. Oleh darahnya sendiri, oleh kiprahnya sendiri, oleh sejarahnya sendiri. Inilah sesungguhnya. Jadi sebetulnya kalau menurut Abah ya para Habib ini adalah melawan dirinya sendiri tadi semua. Maka oleh karena itu ya sahabat, pergerakan ini jangan dianggap sepele tadi semua ya. Karena kalau kalian mengerti tentang sejarah ya, baik di Yaman, baik di Mesir, baik di baik di Palestina adalah memiliki kesamaan. Kalau warga negara Indonesia yang asli pribumi
membiarkan ini terjadi, maka jangan menyesal, anak cucu kita adalah akan digigit jari satu saat tadi semua ya. Tadi semua, dan apalagi mereka itu datang di sini udah pendatang, kurang sopan kayak Rizik Syihab tadi semua. Abah lihat videonya tadi ngeri tadi, nantang Kang Deddy tadi Mulyadi, di mana mau ketemu berapa orang yang mau dibawa, yang kalau mau bawa parang dengan parang, kalau basoka dengan basoka, kalau mau bawa aka dengan aka, mau kalau jangan. Coba orang pendatang kalau selintas aja dari omongannya jauh sekali tadi semua dari orang yang sedikit pun boro-boro dengan Rasulullah tadi semua, dengan keturunan ustadz aja udah nggak pantas gitu sebenarnya gitu kan tadi. Nah, ini bagaimana orang-orang yang selalu mendengungkan kebencian tadi semua ya. Jadi itulah ya Mas Darmawan tadi semua. Jadi kalau Abah setuju, maka Abah mengajak, apalagi sekarang ada video baru yang dari mereka bahwa Jawa Barat milik adalah Habib tadi semua ya. Bukan hanya Indonesia adalah merupakan seolah-olah pintu Pak Aulia Tarim, tapi sekarang ada Jawa Barat adalah milik Habib tadi semua. Maka inilah sahabat, kata Abah, hei warga Jawa Barat tadi semua, sadarlah tadi semua ya. Kita harus cinta dengan tanah air kita, cinta dengan bangsa kita. Dan kita sekarang punya gubernur yang menurut Abah luar biasa, sangat merakyat. Satu adalah adabnya luar biasa, karyanya luar biasa, cinta kepada rakyatnya luar biasa, cinta kepada alamnya luar biasa, pengetahuan agamanya luar biasa. Karena tadi mungkin kalian tuh kalau sebut agama tuh dalil, ngomongin Quran, ngomongin hadis. Deddy Mulyadi nggak usah ngomongin itu, karena nggak perlu lagi dengan ucapan itu. Sama saja kayak Rasulullah. Apakah Rasulullah dakwah dulu pakai dalil tadi semua? Enggak. Perbuatan ya. Dan Deddy Mulyadi adalah dalam pergerakan hidupnya, kalau Abah lihat dalam 5 tahun terakhir ini luar biasa beliau ini tadi semua ya. Adalah orang yang ya, memang kalau sepintas kayak orang yang mencari sensasi, tidak ya. Karena orang yang semacam ini adalah memiliki kemurnian hati di dalam berjuang. Maka oleh karena itu sekali lagi Abah mengajak pada warga Jawa Barat dan juga kepada warga Nusantara yang asli tadi semua. Bukan berarti kita harus membenci adalah warga yang bukan asli, tetapi karena kita di sini bukan lagi ngomongin ras ya, tetapi tolonglah kepada mereka para pendatang itu beradab sedikit tadi semua. Wong tamu gitu kan tadi. Abah lihatnya pengen nempeleng aja Rizik Syihab itu tadi semua videonya kayak begitu. Apa ya, coba jangankan sebagai ngaku durian, jangankan ngaku sebagai kiai, ustadz kampung paling kecil aja udah nggak pantas dia itu tadi semua ya. Ngomongnya masa begitu, giliran doanya juga parah tadi semua. Semoga diberikan penyakit yang tidak ada penyembuhnya, semoga keluarga diberikan susah, semoga semuanya diberikan sengsara. Mana ada doa macam apa itu? Iblis saja nggak doa begitu. Iblis saja tidak pernah berdoa kayak begitu. Tapi Rizik Syihab itu ya itu tadi kata Abah tadi, dari uangnya iblis tadi semua. Nah, inilah yang silakan kalian tidak suka dengan saya, tapi bagi saya adalah kebenaran tadi semua. Jadi sekali lagi jangan warga Jawa Barat mengaku Jawa Barat, apalagi keturunan Prabu Siliwangi, mana macanmu itu tadi semua. Ngaku Prabu Siliwangi, keturunan Prabu Siliwangi, mulutmu mingkem, tidak berani ngomong tadi semua ya. Buat apa kau adalah tadi semua? Hidupmu hanya takut dengan kemiskinan, hidup hanya takut dengan manusia. Kalau bagi Abah saya tuh nggak ada takut miskin, nggak ada takut mati. Jadi, karena dia memang sudah mati tadi semua ya. Jadi sekali lagi saya dukung 1000% Kang Darmawan. Mari kita rapatkan barisan untuk Jawa Barat tadi semua ya. Silakan mau pakai ormas apa kalian, tetapi intinya adalah marilah kita cinta, karena hubbul waton minal iman. Cinta tanah air itu adalah sebagian daripada iman tadi semua ya. Maka oleh karena itu kita tetaplah bahwa kita kita sebagai khalifah di muka bumi. Khalifah adalah kata khalafa, mengganti. Bagaimana kita memakmurkan bumi, bagaimana kita mensejahterakan masyarakat. Nah inilah yang Abah lihat yang nampak nyata dari Kang Deddy Mulyadi tadi semua. Kang Deddy Mulyadi kata Abah adalah manusia yang langka tadi semua ya. Langka, betul-betul langka beliau itu semua.
paham tentang ilmu yang paling dalam tadi semua ya, yang kebanyakan bahkan kiai pun nggak paham sebetulnya. Dulu pernah bertemu dengan beliau, dengan Wajejen waktu masa sama masalah Rizik Syihab juga, masalah patung-patung tadi semua ya. Dia mengatakan dia adalah bupati syirik dulu, sekarang mengatakan gubernur syirik. Syirik itu kalau kamu sembah, dan sebaliknya kepada Muhyiddin yang kalian menyembah Rizik Syihab, itu adalah berhala tadi semua. Kita menganggap bahwa patung itu adalah berhala. Kalau selama tidak disembah tidak apa-apa. Inilah juga sama orang-orang sekarang nyimpan patung tadi syirik. Kalau disembah tadi semua ya. Sebetulnya Allah itu termasuk juga Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim itu adalah dikisahkan dalam Al-Quran adalah menghancurkan berhala-berhala, patung-patung yang dibuat oleh ayahnya Azar, dan dikalungkanlah di patung yang paling besar tadi semua. Nah inilah yang harus kita hancurkan, adalah sifat patung pada diri kita manusia yang tidak mau berubah ya. Hanya itulah kenapa kata Abah juga surat Al-Quran itu diawali surat Al-Baqarah, setelah surat Al-Fatihah Al-Baqarah. Al-Baqarah itu tentang sapi, karena banyak masih orang Islam masih punya prinsip adalah seperti sapi tadi semua, mau diperah oleh orang lain tadi semua. Dia cocok hidung diruntut aja. Sapi betina itu kan dituntun ngikut tadi semua ya. Kemudian juga dia adalah bodoh, tidak mau akalnya dipakai tadi semua. Walaupun oleh anak ingusan sendiri dia mau saja. Inilah kenapa Allah perlambangkan surat awal itu ada Al-Baqarah, seolah-olah perjalanan manusia dari binatang menuju kepada manusia. Manusia itu maka di penghujung Al-Quran itu adalah surat An-Nas tadi semua. Maka marilah kita bergerak dari binatang menuju manusia tadi semua ya. Dan inilah maka mari kita hentikan proses pembinatangan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang merupakan pendatang-pendatang yang songong, yang sok tadi soal agama, apalagi sok ngaku duriat Rasul, tapi menghancur leburkan ajaran agama yang dibawa Rasulullah tadi semua ya. Nah inilah ya Kang Darmawan, ayo nanti habis lebaran kita kumpul, kita dukung Deddy Mulyadi, kita semua. Kalau perlu tuh Mega Mendung ratakan kalau perlu tadi semua ya. Karena sekarang ini betul-betul kenapa Jakarta banjir, juga warga Jakarta ayo dukung tadi semua. Karena banjir yang terjadi di Jakarta itu selalu menuduh kita adalah kiriman ya. Tapi sekarang sudah dianalisa oleh mereka ahli, penyebabnya adalah serapan hutan yang ada di puncak. Santri-santri itu tergantung tempatnya. Kalau tempatnya tempat kemusyrikan, kenapa setiap nilai-nilai kebudayaan masa lalu bangsa saya, orang Sunda atau orang Jawa, selalu dimusyrikan, selalu dibikin identitas bertentangan dengan agama? tempatnya tempat banyak patung, kotanya kota kemusyrikan, kota maksiat. Misalnya kain pohon dikasih kain, terus problemnya apa? Maka sedikit daripada santri-santri itu yang akan mendapatkan manfaat dan barokah daripada ilmu, saudara-saudara. Jangan harap Purwakarta bisa menjadi kota santri selama masih banyak kemusyrikan di kota Purwakarta, saudara-saudara. Jangan harap. Jangan harap, potong lidah saya. Mungkin kalau Ustadz saya jawaban nggak berani untuk nyebut nama. Kalau saya sebut Deddy Mulyadi, saudara-saudara. Gini loh, sirik mensirikan, sesat mensesatkan menjadi hal yang biasa sekarang kan. Setingkat Pak Quraisy aja disebut sesat kan. Setingkat Pak Mahfud MD saja disebut sesat. Gitu loh, setingkat Pak Mahfud MD loh itu. Kemudian setingkat dulu Cak Nur, pemikir besar Hasanah Islam Indonesia, itu juga disebut kafir kan? Gitu loh. Ya, kenapa Jokowi aja saya sebut, apalagi Deddy? Dan alhamdulillah ketika itu Bupati ikut mendukung. Bahkan ketika itu Pak Kiai setiap tahun Pak Bupati hadir ikut mendukung kegiatan ini, saudara. Ketika itu tahu Bupati yang sekarang, apalagi Gubernur yang sekarang, nggak tahu dah tuh urusannya. Hati-hati aja Jawa Barat jadi kabupaten atau provinsi berhala, hati-hati. Kain pohon dikasih kain, terus problemnya apa? Ayo semuanya nih, hati-hati nih Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat. Bu, mana ibu-ibu? Bu, angkat tangannya bu.
Hati-hati, ini di Jawa Barat nih sedang ada ala khatarin azim, sedang ada bahaya besar. Pengalaman di Purwakarta bagaimana saya dan kawan-kawan, para kiai, para ulama di Purwakarta, saudara, melawan habis-habisan agar Purwakarta tidak dijadikan sebagai kota berhala. Yang disebut menistakan itu apa? Orang menistakan agama itu, orang miskin lapar, nggak dikasih makan. Orang kayanya tertawa terbahak-bahak, itu menistakan agama. Anak-anak yatim dibiarkan terlantar. Orang-orang sakit dibiarkan tanpa pengobatan. Itu menistakan agama. Kerusakan di mana-mana. Maka satu-satunya benteng bagi NKRI, baik masa sekarang atau di masa yang akan datang, benteng NKRI adalah para santri, saudara-saudara. Nah, santri-santri di daerah-daerah, santri-santri di tempat-tempat, itu tergantung tempatnya. Santri-santri itu tergantung tempatnya. Kalau tempatnya tempat kemusyrikan, kalau tempatnya tempat banyak berhala, tempatnya tempat banyak patung, kotanya kota kemusyrikan, kota maksiat, maka sedikit daripada santri-santri itu yang akan mendapatkan manfaat dan barokah daripada ilmu, saudara-saudara. Jangan harap Purwakarta bisa menjadi kota santri selama masih banyak kemusyrikan di kota Purwakarta, saudara-saudara. Jangan harap. Jangan harap, potong lidah saya. Mungkin kalau Ustadz saya jawaban nggak berani untuk nyebut nama. Kalau saya sebut Deddy Mulyadi, saudara-saudara. Ya kenapa Jokowi aja saya sebut, apalagi Deddy. Dan alhamdulillah ketika itu Bupati ikut mendukung. Bahkan ketika itu Pak Kiai setiap tahun Pak Bupati hadir ikut mendukung kegiatan ini, saudara. Ketika itu tahu Bupati yang sekarang, apalagi Gubernur yang sekarang, nah nggak tahu dah tuh urusannya. Hati-hati aja Jawa Barat jadi kabupaten atau provinsi berhala, hati-hati. Ayo semuanya nih, hati-hati nih Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat. Bu, mana ibu-ibu? Bu, angkat tangannya, Bu. Hati-hati, ini di Jawa Barat nih sedang ada ala khatarin azim, sedang ada bahaya besar. Pengalaman di Purwakarta bagaimana saya dan kawan-kawan, para kiai, para ulama di Purwakarta, saudara, melawan habis-habisan agar Purwakarta tidak dijadikan sebagai kota berhala, saudara. Dan saya tidak mau terjadi Jawa Barat ini, saudara, karena yang bersangkutan pernah mimpin Purwakarta dirubah jadi kota kiai, kota santri, menjadi kota berhala. Nggak boleh Jawa Barat dirubah menjadi provinsi berhala. Betul? Betul? Siap robohkan berhala, siap hancurkan berhala, siap sepikan Jawa Barat dari segala berhala. Takbir. Saudara, pilkada boleh kalah, tapi perjuangan Islam nggak boleh kalah. Betul? Betul? Pilkada kita kalah, tapi bukan berarti perjuangan Islam kita berhenti. Betul? Siap tetap berdakwah, siap tetap beramal ma'ruf nahi munkar, siap untuk lawan kemusyrikan, siap untuk terus sebarkan Islam. Takbir. Sallu ala nabi. Ini loh, syirik mensyirikan, sesat mensesatkan menjadi hal yang biasa sekarang kan. Setingkat Pak Quraisy aja disebut sesat kan. Tingkat Pak Mahfud MD saja disebut sesat. Gitu loh, setingkat Pak Mahfud MD loh itu. Kemudian setingkat dulu Cak Nur, pemikir besar Hasanah Islam Indonesia, itu juga disebut kafir kan. Gitu loh. Saya Gus Dur sama kan, sesat. Ya kebetulan saya ini adalah para pengagum mereka gitu loh. Pengagum Cak Nur, pengagum Gus Dur, pengagum Cak Nun, Gus Mus gitu loh. Saya pengagum pikiran-pikiran Pak Quraisy dari sisi tafsir Al-Qur'an ya. Ya, tentunya saya memahami itu dalam 3 pokok pikiran. Keislaman, kemodernan, dan keindonesiaan. Nah, bicara keindonesiaan, saya ke Sunda. Nah, ketika ke Sundaan pasti kan masuk dalam ruang lingkup kebudayaan pada masa lalu.
Yang jadi pertanyaan saya adalah, kenapa setiap nilai-nilai kebudayaan masa lalu bangsa saya, orang Sunda atau orang Jawa, selalu dimusyrikan, selalu dibikin identitas bertentangan dengan agama? Letak bertentangannya di mana? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Tetapi ajaran kebudayaan yang dibawa dari Timur Tengah itu kan juga banyak yang bukan dilahirkan pada zaman Nabi. Sebelum Nabi sudah ada. Nah, misalnya Pak Said Agil pernah menyampaikan dalam ceramahnya, masjid itu pakai menara. Menara itu dari munara. Munara itu adalah tempat penyimpanan api, yaitu orang-orang Majusi waktu itu menyembah api yang disimpan di menara, Kemudian menara itu menjadi khasanah masjid yang dipakai di kita semua. Kenapa sih itu boleh dipakai jadi masjid? Kenapa yang di kita nggak boleh? Nah, ini yang jadi pertanyaan kita gitu loh. Bagi saya nilai-nilai masa lalu itu penuh kearifan. Misalnya orang Sunda, silih asa, silih asi, silih asu, apa sih tidak arifnya? Ada kereta kencana, kemudian dikasih dikasih ratus, dikasih bunga. Apa bedanya dengan bendera yang dihormat? Kan sama, diarak setahun sekali, orang nonton foto-foto. Apa bedanya dengan bendera yang dihormat? Kan sama aja. Apa benderanya sih dengan bendera ormas, bendera partai? Kan sama gitu loh. Itu kan simbolisasi saja. Ya, kalau itu nggak boleh, bendera ormas juga jangan dibela-bela dong. Kan ketika nama ormasnya dilecehkan orang lain kan ngamuk. Kan ketika nama partainya dilecehkan orang lain kan orang ngamuk juga. Kan artinya bahwa samalah semuanya juga masih menghormati simbolisasi gitu loh. Cuman beda. Ya cuman beda. Nah, itu problemnya apa? Misalnya kain pohon dikasih kain, terus problemnya apa? Katanya itu dianggap yang menghidupkan agama Hindu. Nah, pertanyaan saya, ada nggak di India pohon dikasih kain? Nggak ada. Itu khas Bali aja. Bukan khas Hindu loh, khas Bali. Bali itu khasnya budaya Nusantara. Nah, kemudian menjadi pertanyaan saya, lu masalahnya apa? Bagus mana pohon dikasih kain dengan pohon dikasih paku? Dikasih paku, kasih iklan, ditulisan di situ. Misalnya hubungi 08 sekian gitu kan ya, untuk sedot tinja. Oke. Bagus mana dengan pohon dikasih kain? Nah, yang dimasalahin kan kain kotak-kotak warna hitam. Nah, kain kotak-kotak warna hitam itu kan bukan barang baru di kita. Semar itu dalam golek, wayang golek itu pasti kainnya kotak-kotak hitam. Hanoman itu kan kotak-kotak, karena orang Indonesia itu mengenal dua warna hitam putih. Kan sama dengan di Mekah. Mekah juga kan hitam, kenapa nggak pink? Kan artinya warna hitam memiliki makna filosofi, warna putih memiliki warna filosofi. Nah, kemudian kotak-kotak. Nah, kalau kotak-kotak juga nggak boleh, papan catur juga nggak boleh. Oke, Kang, apa pertimbangannya? Estetika, agar pohon itu nggak ditempelin paku. Dirusak. Kenapa dikasihkan kotak? Karena eksentrik. Karena dikasih kain pink nggak pantas. Yang disebut menistakan itu apa? Orang menistakan agama itu, orang miskin lapar, nggak dikasih makan. Orang kayanya tertawa terbahak-bahak, itu menistakan agama. Anak-anak yatim dibiarkan terlantar. Orang-orang sakit dibiarkan tanpa pengobatan. Itu menistakan agama. Itu kan orang pemahaman Sunda Wiwitan mereka pahami sebagai agama. Saya Sunda Wiwitan saya pahami sebagai ajaran Sunda Wiwitan. Wiwitan itu awal. Ya, Sunda Wiwitan Sunda yang mengajarkan tentang awal manusia penciptaannya, kecintaan terhadap lingkungan, kecintaan terhadap bersama, tidak boleh berbuat berlebihan, silih asa, silih asi, silih asu. Lebih ke filosofis. Filosofis dan nilai-nilai ajaran. Bukan. Terus apa salahnya? Pertanyaannya saya adalah dari sistem ajaran nilai yang diajarkan tentang ketuhanan, kemanusiaan, lingkungan, apa yang salah? Tunjukin di 1000 patung itu di mana? Katakan bilang seperti itu. Loh, enggak, mereka salah pemahaman. Di Purwakarta itu patung itu bukan barang baru. Purwakarta itu punya industri keramik pleret, ya kan? Membikin celengan dari tanah liat, celengan semar, terkenalah ceng-celengan Paleret. Jadi itu asli Purwakarta. Ceng-celengan Paleret, dibikin patung ceng-celengan yang besar-besar, harimau, yang itu, yang ini. Nah, ada khas Paleret namanya menong. Nah,
Menong itu adalah identitas Pleret dan menjadi khas Purwakarta hari ini. Saya menjadikan Menong hari ini menjadi asalnya mukanya perempuan Menong itu, ya kan? Diganti oleh saya mukanya jadi wayang dua muka. Kalau ada Dorna, di baliknya ada Semar. Kalau ada Yudhistira, di baliknya ada Duryodhana. Kalau ada Sangkuni, di baliknya ada Bisma. Jadi manusia itu dua muka. Saya pasang di gerbang masuk ke arah Purwakarta lewat Jatiluhur. Itu khas yang bikinnya orang Pleret. Itu identitas kita. Terus pertanyaan saya, yang problem apa? Nah, berhala ya konsisten. Kalau patung itu dianggap berhala dan tidak boleh, bikin keputusan yang menyeluruh untuk seluruh orang Indonesia. Dalam keputusan Kepres, dalam Perpres, dalam undang-undang. Karena saya bupati penyelenggara konstitusi. Pertanyaan saya adalah, kenapa sih kalau patung harimau Kodim nggak dimasalahin? Kenapa patung Lodaya di Polres nggak dimasalahin? Kenapa patung polisi nggak dimasalahin? Kenapa patung tentara nggak dimasalahin? Sepertinya memang. Nah di Jakarta patungnya lebih gede, patung Sudirman. Nah persoalannya kenapa sih patung yang gede di Jakarta yang dimasalahin, yang di Purwakarta yang kecil-kecil? Nah, itu pertanyaan saya. Kenapa sepertinya FPI Saya nggak tahu, sekali sama kalian? nggak tahu. Atur lagi anak lagi yang jaga-jaga pos. Tunggu aja. Kita potong-potong mereka semua. Siapa potong-potong itu orang? Ya. Kita potong-potong ayam kan? Kali ini kita potong-potong orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami PWI LS Demak Bintoro. Mendukung penuh. Kiai Haji Muhammad Fuad Pleret. Untuk terus berjuang menjaga kemuliaan. Kiai dan ulama Nusantara. Menjaga Pancasila. Dan NKRI. Untuk terus membongkar palsuan nasabah Alawi. Demi menjaga kemuliaan. Dan kesucian nasab Rasulullah. Kedua, mendesak kepolisian untuk menangkap Rizik Syihab yang telah memprovokasi dan memecah belah umat dan mendesak kasus mesum Rizik Syihab untuk dilanjutkan ke pengadilan. Menolak Idrus bin Salim diangkat sebagai pahlawan nasional. Kami PWI LS Demak Bintoro, Trah Sunan Kalijogo dan Sultan Fatah siap menerima tantangan perangnya Rizik Syihab kapanpun dimanapun. Siapa kita? NKRI, Pancasila, Nusantara, PWI LS Demak Bintoro. Aman. Perang Rizik Syihab. Dimanapun, kapanpun. Sama sekali tidak takut. Sekarang juga kami berangkat. Siapa kita? Iki aja cangkeman ning media sosial. Iki lho Google, Wijen Demak, Kota Bintoro siap menata kamu dimanapun tempat. Buntung. Nyil-nyil. Bismillahirrahmanirrahim. Kami PWI LS Demak Bintoro menolak kegiatan yang mendatangkan konflik di Kabupaten
hidup lebih berarti. Jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Rahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, Zahid bela agama dan negara. Kami terlahir di bumi pertiwi, terpatri suci sejarah negeri, korbankan darah nyawa leluhur kami. Jangan kau coba rubah dan kau pecundangi. Jangan coba nodai kami, bela sampai mati. Kami adalah Laskar Sabilillah, tak akan gentar meskipun berkalang tanah. Demi bela agama, juga bela negara, ikhlas jihad dan sahid bersama ulama. Relakan kami pergi dan berjuang, jadi perisai Rahwali dan kebenaran. Meski harus berkorban nyawa satu ibadah, demi kebenaran menang dan ditegakkan. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, Zahid bela agama dan negara. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah Laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi,
Rahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi. Jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima. Siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, Zahid bela agama dan negara. Kami terlahir di bumi pertiwi, terpatri suci sejarah negeri. Korbankan darah nyawa leluhur kami. Jangan kau coba rubah dan kau pecundangi. Songo adalah zuriat Nabi, santun berakhlak berbudi pekerti, wariskan agama dan budaya Islami. Jangan coba nodai kami, bela sampai mati. Kami adalah Laskar Sabilillah, tak akan gentar meskipun berkalang tanah. Demi bela agama, juga bela negara, Ikhlas jihad dan Zahid bersama ulama. Relakan kami pergi dan berjuang, jadi perisai Rahwali dan kebenaran. Meski harus berkorban, nyawa satu di badan, demi kebenaran menang dan ditegakkan. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami